Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada hadirin sekalian dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Andes Hajah Wina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hunaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti SEMM CPM selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hunaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Kaprodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hunaya Mukti, Ibu Nining Harnani SPD MM selaku dosen pembimbing dalam pembuatan laporan magang ini, serta Bapak Diki Wardian Firdaus selaku pembimbing lapangan selama magang. Izin memperkenalkan diri, nama saya Robiah Adawiyah, Prodi S1 Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 412242311047. Melalui kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil laporan magang dengan berjudul Efektivitas Pembuatan dan Perubahan Sertifikat Tanah dari Analog ke Elektronik di ATR BPN Kabupaten Bandung. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya mengenai pokok pembahasan yang dimana terdapat 6 pokok pembahasan. Di antaranya, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 profil organisasi dan aktivitas magang, bab 4 pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran, dan yang terakhir bab 6 refleksi diri. Baik, langsung masuk saja pada pembahasan yang pertama, yaitu bab 1 pendahuluan mengenai latar belakang. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengembangkan sistem elektronik pertanahan atau SEP. Sistem pengarsipan digital sertifikat tanah merupakan bagian integral dari SEP yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan pertanahan, meningkatkan transparansi, dan mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Revolusi Industri 4.0 telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk sektor pertanahan. Di tengah era globalisasi ini, kantor ATR BPN Kabupaten Bandung dituntut untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan efektif. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan sistem elektronik dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Sistem sertifikat tanah digital akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus segala keperluan terkait tanah, mulai dari pendaftaran hingga perubahan data. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengakses informasi tanah secara real time sehingga meminimalisir terjadinya sengketa dan memberikan rasa aman bagi pemilik tanah. Selanjutnya, di sini ada bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama, pengertian efektivitas. Menurut Alisman, efektivitas merupakan suatu keadaan di mana tujuan yang diinginkan atau diharapkan sesuai dengan yang telah dirancangkan, yang telah ditetapkan di mana tolak ukur keberhasilan atau setidaknya suatu rancangan yang telah dirancang telah mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yang pertama adalah karakteristik organisasi, di mana hubungannya sifatnya relatif tetap, seperti komposisi sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Struktur adalah cara unik untuk menempatkan orang-orang dalam suatu organisasi. Dalam suatu struktur, orang ditempatkan sebagai bagian dari hubungan yang relatif tetap yang menentukan pola interaksi dan perilaku berorientasi. Yang kedua adalah fitur lingkungan, di mana berisi 2 aspek. Yang pertama adalah lingkungan eksternal, yaitu lingkungan yang berada di luar batas-batas organisasi dan memiliki pengaruh yang besar terhadap organisasi, terutama dalam pengambilan keputusan dan operasional. Aspek lainnya adalah lingkungan internal, yang dikenal sebagai iklim organisasi, yaitu lingkungan umum dalam lingkungan organisasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah karakteristik karyawan. Hal ini paling mempengaruhi kinerja. Terdapat banyak perbedaan pada setiap orang, namun kesadaran individu akan perbedaan
tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika sebuah organisasi ingin berhasil, organisasi tersebut harus mampu menghubungkan tujuan individu dengan tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah karakteristik manajemen. Ini adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk membentuk segala sesuatu dalam suatu organisasi untuk mencapai efisiensi. Kebijakan dan praktik manajemen adalah alat yang digunakan manajer untuk mengarahkan semua aktivitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Ketika penerapan kebijakan dan praktik, manajemen harus fokus pada orang, bukan hanya strategi dan mekanisme kerja. Selanjutnya ada pengertian sertifikat tanah. Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan atas tanah atau bangunan yang diakui dalam hukum Indonesia. Sertifikat tanah dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau PPAT yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Sertifikat tanah berfungsi sebagai surat tanda bukti yang diberikan tentang data fisik dan yuridis suatu lahan. Sepanjang data fisik dan yuridis sesuai dengan surat ukur dan buku tanah, sertifikat tanah dinyatakan sah. Adapun jenis-jenis sertifikat tanah diantaranya yang pertama, sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik adalah jenis sertifikat tanah dengan kedudukan tertinggi yang diakui hukum Indonesia. Dokumen ini diberikan kepada perorangan yang memiliki tanah dan atau rumah dengan status kepemilikan hak milik. Yang kedua adalah sertifikat hak guna usaha. Sertifikat ini diberikan pemerintah kepada perorangan atau badan hukum untuk mengelola atau memanfaatkan sebuah lahan. Biasanya tanah yang diberikan HGU berstatus tanah negara. Yang ketiga, sertifikat hak pakai. Sertifikat hak pakai diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah negara atau tanah milik orang lain. Hak pakai diberikan melalui keputusan pejabat yang berwenang atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah. Yang keempat, sertifikat hak pengelolaan. Jenis sertifikat lainnya adalah sertifikat pengelolaan, sebuah dokumen yang diberikan negara untuk mengelola tanah negara dan atau tanah ulayat. Sertifikat ini tidak diberikan kepada sembarangan pihak, terutama berkaitan dengan instansi pemerintah dan masyarakat adat. Selanjutnya ada transisi sertifikat analog ke elektronik. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dengan menginisiasi peralihan sertifikat hak atas tanah dari bentuk fisik analog menjadi bentuk elektronik. Kebijakan ini awalnya diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Permen ATR BPN, Nomor 1 Tahun 2021 tentang sertifikat elektronik. Peralihan sertifikat hak atas tanah ke bentuk elektronik menawarkan banyak keuntungan, seperti pengurangan birokrasi, peningkatan kecepatan layanan, dan pengurangan risiko pemalsuan sertifikat. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada bagaimana pemerintah mengelola transisi tersebut. Salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian yaitu kemudahan proses peralihan bagi masyarakat. Proses ini harus dirancang agar sederhana dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau yang tidak terbiasa dengan teknologi digital. Selanjutnya ada perbedaan sertifikat tanah analog dengan sertifikat tanah elektronik. Yang pertama dari sertifikat analog, memiliki nomor seri unik, gabungan huruf dan angka. Sertifikat analog tidak memiliki QR kode, menggunakan banyak nomor mulai dari nomor hak, nomor surat ukur, nomor identifikasi bidang, dan nomor peta bidang. Pencatatan ketentuan tidak seragam dan dicantum pada kolom petunjuk, tergantung kantor pertanahan masing-masing daerah. Menggunakan tanda tangan manual dan rentan dipalsukan, berbentuk kertas isian berlembar-lembar. Dan perbedaan dari sertifikat tanah elektronik yaitu memakai hash code atau kode unik pada dokumen elektronik yang dihasilkan oleh sistem, menggunakan QR code yang berisi tautan yang memudahkan masyarakat mengakses langsung dokumen elektronik, menggunakan satu nomor yaitu nomor identitas bidang atau NIB sebagai identitas tunggal. Ketentuan kewajiban dicantumkan dengan pernyataan aspek hak, larangan, dan tanggung jawab. Menggunakan tanda tangan elektronik dan tidak dapat dipalsukan. Dokumen elektronik berisi informasi tanah yang padat dan ringkas.
Selanjutnya ke pembahasan bab 3, yakni mengenai profil organisasi dan aktivitas magang. Badan Pertanahan Nasional merupakan suatu lembaga yang dibentuk tanggal 19 Juli 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006, juga Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005, dan Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001, juga Keputusan Presiden Indonesia Nomor 34 Tahun 2004, Keputusan Presiden Indonesia Nomor 11 Tahun 2005. Kantor Pertanahan merupakan salah satu cabang dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atau lebih disingkat dengan BPNRI. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung merupakan lembaga pemerintah non-departemen di Indonesia yang memiliki tugas pemerintah di bidang pertanahan secara sektoral. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung sebelumnya bertempat di Komplek Balai Endah. Namun setelah itu kantornya berpindah ke Soreang dikarenakan faktor bencana banjir yang tidak dapat dihindari. Sekarang kantor Pertanahan Kabupaten Bandung bertempatan di Komplek Pemda Soreang. Di sini terdapat gambar struktur organisasi pada tahun 2024 dari ATR BPN Kabupaten Bandung, yang dimana kedudukan kepala kantor dijabat oleh Bapak Rahmat APTNH MMQRMO. Selanjutnya di sini terdapat visi, misi, dan moto dari ATR BPN Kabupaten Bandung. Dengan visi, terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Adapun misi yaitu 1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Serta moto dari kantor ATR BPN Kabupaten Bandung, yaitu melayani profesional terpercaya. Selanjutnya terdapat aktivitas selama magang di mana waktu pelaksanaan praktikan magang yang telah dilakukan mulai pada tanggal 30 September sampai dengan 27 Desember 2024. Hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai setengah 5 sore. Adapun kegiatan praktikan selama magang yaitu yang pertama 1. Penulisan berkas. Praktikan diberikan tugas menyusun berkas konsep yang telah dirancang sebelumnya. Setelah berkas dikonsep, praktikan harus melengkapi dengan kertas konsep yang memuat poin-poin kunci di awal berkas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan, memahami isi berkas secara keseluruhan. Yang kedua, pengosepan berkas sertifikat BN. Praktikan diberikan tugas menyusun persyaratan berkas sesuai yang diajukan oleh pemohon seperti balik nama, merger, atau lelang. Setelah itu, oleh konseptor di konsep, disesuaikan urutannya mulai dari pengecekan sertifikat, informasi nilai tanah, identitas, surat kuasa, surat tugas dan surat pernyataan, PPHTB, surat keterangan penelitian formal, surat pemberitahuan pajak terhutang, pembayaran pajak, dan yang ketiga, pengecapan sertifikat. Setelah memenuhi tahapan-tahapan sampai dicetaknya sertifikat elektronik, sertifikat lama harus diberikan cap tidak berlaku dan disimpan di bagian pengarsipan. Yang keempat, penanggalan di sertifikat. Penanggalan yang dimaksud adalah penanggalan yang harus ditulis oleh praktikan sesuai tugas yang diberikan, yakni harus menuliskan tanggal di bagian dalam sertifikat tanah yang akan diserahkan kepada pemohon sesuai dengan tanggal tanda tangan dari kepala kantor. Yang kelima, beri catatan berkas. Pendorongan atau pemberian catatan pada berkas di aplikasi yang sudah disediakan oleh ATR BPN Kabupaten Bandung, yang dimana setelah berkas sudah dikonsep, diperiksa, lalu selanjutnya harus didorong dan diberi catatan agar bisa berlanjut ke tahap selanjutnya sampai proses sertifikat elektronik tercetak. Yang keenam, ekspedisi berkas BN. Berkas yang sudah dikonsep, diperiksa, didorong, dan diberikan catatan, selanjutnya masuk ke bagian ekspedisi untuk didata setelah berkas sudah dicetak dengan sertifikat elektronik, agar datanya tidak hilang atau di saat membutuhkan berkas tinggal melihat di database tersebut, tidak perlu mencari satu-satu di lemari tumpukan berkas. Yang ketujuh, konsep peningkatan. Mengonsep berkas sebagai peningkatan, yang dimana konsepan ini berbeda dengan konsepan berkas BN. Di bagian peningkatan ini, konsepannya lebih sedikit dibandingkan dengan konsepan BN. Setelah dikonsep, selanjutnya masuk ke tahapan dorongan berkas oleh pegawai ATR BPN Kabupaten Bandung. Di bagian peningkatan,
Yang kedelapan, pemberian berkas ke loket. Setelah berkas sudah melalui semua proses, selanjutnya berkas yang sudah selesai diserahkan ke bagian loket untuk diberikan kepada pemohon. Selanjutnya ada bab 4 yang dimana membahas mengenai pembahasan selama magang. Selama melaksanakan magang, praktikan berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan tepat waktu. Namun, dalam pelaksanaan tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan, diantaranya yang pertama, kendala jaringan internet. Praktikan terkendala di saat akan mendorong berkas di aplikasi, tapi jaringan yang terkadang lambat sehingga di saat akan melakukan pendorongan berkas menjadi terhambat karena harus menunggu stabil kembali jaringannya. Yang kedua, kendala pada keyboard. Praktikan merasa terkendala pada keyboard, khususnya di bagian balik nama atau BN. Praktikan terkendala saat akan mendorong berkas, yakni keyboard yang responnya lambat dan terkadang susah terhubungnya dengan komputer, sehingga proses pendorongan berkas pun membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dan yang ketiga adalah pemadaman listrik. Pemadaman listrik di kantor menyebabkan semua pekerjaan terabaikan karena semua pekerjaan menggunakan komputer. Jadi mau tidak mau praktikan dan pegawai ATR BPN Kabupaten Bandung harus menunggu hingga listrik kembali hidup. Untungnya, setelah beberapa menit, listrik bisa langsung hidup kembali dan kami semua pun dapat melanjutkan kembali pekerjaannya seperti biasa. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada, di antaranya yang pertama, cek kecepatan internet dan kualitas sinyal. Menurut Cisco, pengecekan adalah proses memantau dan menganalisis kinerja sistem atau jaringan untuk memastikan kesahihan dan kualitasnya. Fasilitas yang dimiliki pada bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran balik nama atau BN cukup baik. Semua fasilitas sudah lengkap, akan tetapi perlu dilakukannya pengecekan dalam segala segi. Contohnya, pada jaringan internet, adapun cara mengatasi kendala tersebut bisa dengan dilakukannya pengecekan kecepatan internet dan kualitas sinyal secara berkala. Yang kedua, pengadaan barang. Menurut Dimyati dan Kadar 2014 mengumumkan bahwa pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif, dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Fasilitas yang dimiliki pada bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran balik nama atau BN cukup baik, seperti printer dan keyboard. Akan tetapi, perlu dilakukannya pengadaan barang-barang yang terbaru, khususnya kepada keyboard. Harus ada persediaan barang di bagian perlengkapan supaya cepat diganti dan tidak terjadi kendala kembali. Yang ketiga, cari informasi pemadaman listrik dari penyediaan layanan listrik. Melihat terjadinya pemadaman listrik yang secara tiba-tiba membuat kantor ATR BPN Kabupaten Bandung menjadi terhambat karena tidak bisa bekerja. Namun di balik itu, pihak ATR BPN Kabupaten Bandung dapat mengatasinya dengan cara menghubungi pihak PLN agar bisa secepatnya menyala kembali listriknya. Jadi dengan cara ATR BPN Kabupaten Bandung bekerja sama dengan PLN bisa dengan mudah untuk mengatasi kendala tersebut. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu bab 5 mengenai kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari laporan magang ini yaitu berdasarkan hasil praktikan magang yang telah dilakukan di bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran balik nama atau BN, dapat diperoleh kesimpulan bahwasanya dalam melakukan praktikan magang, praktikan menemui beberapa kendala. Di antaranya seperti kendala pada jaringan internet, kendala pada keyboard, dan kendala pada pemadaman listrik. Namun, di balik kendala tersebut, pasti terdapat solusi yang bisa dilakukan seperti halnya cek kecepatan internet dan kualitas sinyal, pengadaan barang, dan cari informasi pemadaman listrik dari penyediaan layanan listrik. Di balik itu, semua praktikan menjadi tahu akan hal pekerjaan di sana yang mengharuskan paham akan aplikasi yang digunakan, cara menyusun berkas, dan lain sebagainya yang membuat praktikan menjadi paham bagaimana bekerja di sebuah perkantoran pemerintahan. Selanjutnya, saran. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan praktikan pada analisis bab 4, yaitu selama melaksanakan magang di bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran balik nama atau BN, manajemen perlengkapan kerja pada bagian seksi penetapan hak dan pendaftaran balik nama atau BN sudah terbilang baik. Namun, masih terdapat beberapa hal yang penting untuk diperhatikan agar dapat menunjang pekerjaan yang lebih efektif.
Mengingat pentingnya perlengkapan kerja dalam menunjang pekerjaan, sebaiknya dilakukan dan diperhatikan pengecekan, pengadaan, dan mencari informasi agar tidak ditemukan lagi kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Pembahasan bab terakhir yaitu bab refleksi diri, di mana selama menjalani magang di ATR BPN Kabupaten Bandung, praktikan memperoleh banyak pengalaman berharga yang tidak hanya memperkaya pengetahuan tentang pertanahan, tetapi mengembangkan soft skill yang sangat bermanfaat. Pencapaian dan pengalaman yang didapatkan diantaranya dalam pengetahuan teknis. Yang pertama, mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pendaftaran tanah, sertifikasi, dan berbagai jenis sengketa pertanahan. Yang kedua, belajar menggunakan sistem informasi geografis dan aplikasi pertanahan yang lainnya. Yang ketiga, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pertanahan. Lalu di keterampilan, yang pertama, meningkatkan kemampuan analisis data dan mengambil keputusan. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tulisan, dalam berinteraksi dengan berbagai pihak. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan bekerja dalam tim dan memenuhi tenggat waktu. Dalam pengalaman praktisnya, yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan pengukuran tanah, pendaftaran tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan. Yang kedua, melakukan penelitian terkait isu-isu pertanahan terkini. Yang ketiga, menjalin relasi dengan pegawai ATR BPN dan pemangku kepentingan lainnya. Mungkin dicukupkan sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk audiens. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.